Kita seringkali berusaha untuk mengubah ya sikap mereka, memaksa mereka untuk memandang seperti bagaimana kita memandang ya. Anak-anak yang strong willed itu bahkan sebelum usia 2 tahun itu udah kelihatan ya sebenarnya karakteristik strong willed-nya kalau kita memperhatikan. Jadi cara dia meminta sesuatu ya, cara dia mungkin menangis seperti itu dan sebagainya. Seringkali kondisi ini ketika kita dianugerahi anak-anak strong willed ya membuat kita frustrasi rasanya ya. Melihat anak kita yang lucu, cerdas, kreatif ya berubah menjadi anak yang sepertinya keras kepala dan sulit untuk tergoyahkan ya, kuat tidak tergoyahkan. Kita mungkin akan berpikir anak kita keras kepala ya, susah diatur, melawan, anak yang suka melawan, anak yang suka membantah. Tapi sebenarnya ini semua bukan definisi anak strong willed sama sekali. Nah, kata-kata itu hanya menggambarkan perilaku buruk sebagai akibat dari kemauan keras ya, strong willed yang salah arah ya, atau pendekatan yang tidak tepat atau pendekatan yang tidak efektif seperti itu. Jadi sebenarnya kemauan kuat, strong willed itu sebenarnya adalah sebuah sikap positif yang sangat baik ya, sebuah sikap positif yang sangat baik. Kenapa? Karena anak-anak strong willed itu tidak mudah gentar. Anak-anak strong willed itu tidak mudah putus asa. Anak-anak strong willed itu memegang keyakinan teguh dan tidak sering ya, tidak mudah menerima kekalahan, tidak mudah menyerah seperti itu. Jadi kalau seseorang menggunakan kemauan kuat dengan cara yang positif, dan anak-anak ini pada umumnya juga anak-anak yang setia ya, anak-anak yang bertekad untuk sukses dan seringkali sangat berdedikasi untuk mencapai goalnya seperti itu. Nah kita lihat ya betapa luar biasanya sebenarnya sikap positif dari karakteristik kemauan kuat atau strong will. Sebagai orang tua, kita tuh seringkali mengabaikan fakta ya bahwa anak-anak kita tuh anak-anak itu juga memiliki pandangannya sendiri ya tentang dunia ya, tentang maksudnya kehidupan sehari-hari, memiliki preferensinya sendiri ya, memiliki keputusannya sendiri untuk area-area tertentu ya yang memang bisa dia membuat keputusan. Kita seringkali berusaha untuk mengubah ya sikap mereka, memaksa mereka untuk memandang seperti bagaimana kita memandang ya. Kita memaksa mereka untuk memilih seperti apa yang kita pilihkan untuk mereka. Dan akhirnya kita merasa frustrasi sendiri. Dan akhirnya kita merasa lelah sendiri. Nah sebenarnya ini sesuatu yang tidak masuk akal ya untuk orang tua selalu seperti itu, melakukan hal itu pada anaknya. Satu hal yang perlu kita sadari adalah sebenarnya jarang orang tua itu dengan sengaja membuat anak-anak mereka frustrasi ya. Maksudnya orang tua tuh sengaja nih menyusahkan anak, membuat anak-anak frustrasi. Dan percaya atau enggak nih ya, anak-anak biasanya juga jarang ya yang memang intensi, punya niat berusaha untuk dengan sengaja menyusahkan orang tua mereka. Ya, tapi kalau orang tua nggak ngerti ya, dan kedua gaya yang berlawanan bertemu, nah ya something wrong will be happen seperti itu. Yuk kita mengubah mindset kita mengenai anak-anak strong will. Mulai sekarang kita harus punya mindset yang baru bahwa anak-anak strong will itu bukan anak-anak yang susah diatur atau tidak bisa diatur. Bukan anak-anak yang senang melawan ya, senangnya membantah. Bukan anak yang apa ya, senang gitu menyusahkan orang tuanya atau orang lain, bukan. Itu semua sama sekali bukan karakteristik yang menggambarkan anak-anak strong will. Nah, tapi ya, setiap kali anak strong will itu terpojok dan disuruh melakukan sesuatu yang lain, mereka akan memilih yang lain. Jadi kalau kita pendekatannya adalah dengan membuat anak strong will kita terpojok, dan kita menyuruh anak kita melakukan sesuatu seperti yang kita suruh, nah mereka pasti akan memilih yang lain seperti itu ya. Anak strong will mungkin tidak konfrontatif atau keras, tetapi anak strong will tahu bahwa tidak ada yang benar-benar harus dilakukan selain sengsara dalam tanda petik ya, yang bersedia saya lakukan. Dan karena saya bersedia sengsara dan kamu tidak, saya menang. Maksudnya gini loh, jadi kayak tadi ya, kamu kalau tidak melakukan ini, nanti kamu tidak nonton TV.
ya selama 2 hari. Dia lebih memilih sengsara tidak nonton TV selama 2 hari daripada dia merasa terpojok dan dia mengikuti ya apa yang kita perintahkan atau apa yang kita ancam seperti itu. Akhirnya dalam hatinya adalah oke, saya sengsara memang nggak bisa nonton TV tapi saya menang, yeay gitu ya. Itu anak-anak strong-willed ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika dia bersama dengan teman, ketika dia bersama dengan siblingsnya, kakak adiknya, saudara kandungnya, anak strong-willed terkadang juga terlihat seperti diktator ya, suka ngatur seperti itu. Tapi sebenarnya mereka juga seorang role model yang luar biasa buat temannya, buat siblingsnya, dan penyemangat ya yang hebat seperti itu. Anak strong-willed menikmati ya pengakuan, apresiasi orang lain atas kekuatannya seperti itu, atas strong-willed-nya. Nah, peluang dengan potensi besar. Banyak orang tua berpikir dan merasa bahwa memiliki anak strong-willed adalah pengalaman yang buruk ya, karena tadi ya yang sudah saya ceritakan ya perilaku-perilakunya. Peluang dengan potensi besar. Anak-anak strong-willed itu suka ya mendorong diri sendiri untuk menguasai suatu tugas, mencapai tujuan ya, dengan keyakinan yang teguh, semangat yang tinggi, dan mereka senang dengan yang namanya petualang, adventure, dan inilah yang suka membuat orang tua dak-dikduk ya, deg-degan terhadap anak strong-willed-nya. Oleh karena itu, yuk, mengapa tidak kita mengarahkan energi yang indah dan luar biasa ini ya, dengan menyalurkannya dengan cara yang benar. Kita menggunakan tekad yang luar biasa untuk mencapai hasil yang positif dalam kehidupan anak-anak strong-willed kita. Nah, tapi strong-willed apabila salah diarahkan, pendekatan keliru juga bisa mengubah menjadi change agent ke arah yang negatif seperti itu. Jadi ingat ya, anak strong-willed itu senang ya dan sering menempuh jalan yang berbatu-batu untuk mencapai kesuksesan mereka. Mereka senang dengan tantangan dan mereka pantang menyerah. Orang tua pasti akan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan kesabaran ya, baik diri orang tua maupun anak strong-willed-nya, dan mengembangkan teknik disiplin yang kreatif untuk anak-anak strong-willed-nya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.